Halo everyone, kembali lagi bersama Bu Grace untuk pembelajaran bahasa Inggris. Untuk hari ini kita akan belajar tentang occupation. Occupation adalah jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan mengenal jenis-jenis pekerjaan dalam bahasa Inggris. Bu Grace memberikan beberapa contoh dalam bahasa Inggris mengenai nama-nama pekerjaan yang ada di sekitar kita. Di tabel ada jenis-jenis pekerjaan. Kalian lihat: politician, tour guide, entrepreneur, ballet dancer, astronaut, judge, custom officer, lawyer, cashier, taxi driver, plumber, musician, chef, baker, artist. Selanjutnya ada juga contoh. Jadi kalau jenis pekerjaan itu sangat banyak. Di sini Bu Grace tidak menyebutkan satu-satu. Kalian pelajari supaya kalian bisa mengerti jenis-jenis pekerjaan. Jadi Bu Grace hanya berikan contoh di sini. Yang Bu Grace tekankan sekarang adalah mengenai bagaimana cara menyatakan pekerjaan seseorang. Kita perlu rumus untuk menyatakan pekerjaan seseorang, yaitu subject plus to be plus occupation. Subjek seperti yang pernah kita pelajari di kelas 2 kemarin. Jadi subjek itu terdiri atas I, we, they, you, he, she, dan juga nama orang. Kalau to be itu terdiri atas is, am, are. Sedangkan occupation merupakan jenis pekerjaan yang bersangkutan oleh subjek. Nah, contohnya di sini untuk penggunaan rumus subjek plus to be plus occupation. Contoh pertama, I am a doctor. I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. Am itu di sini diartikan sebagai adalah. I, saya, am adalah seorang dokter. You are a nurse. She is a singer. You are a painter. Ini jika kalian ingin menyatakan pekerjaan kalian atau pekerjaan orang yang kalian kenal. Untuk selanjutnya tentang to be, kalian mungkin belum masih ingat untuk penggunaan to be. To be merupakan kata penghubung subjek. Jadi kalau kalian ingin menyatakan pekerjaan seseorang, kalian harus hafal subjek dan to be. Penggunaan to be sesuai dengan subjeknya. Kalau singular dan kalau subjek singular itu penggunaannya berbeda dengan subjek jamak. Nah, di sini ada tabelnya. Kalau subjek tunggal seperti I, kita memakainya am. Khusus untuk I selalu memakai am. Sedangkan you di sini memakai are karena termasuk subjek jamak. Subjek tunggal juga khusus menggunakan are. Untuk I dan you itu memiliki peraturan khusus tersendiri. Sedangkan seperti he, she, it jelas sudah tunggal, maka kita memakainya is. Di situ ada contohnya nama orang Jim dan Anne. Maksudnya jika nanti di soal atau di tas kalian terdapat nama orang, satu nama orang, maka kita pakainya is. Contohnya seperti Jim is, Anne is, the city is. Misalnya the city-nya diganti misalnya Batu is. Nah, itu kalau yang disebutkan hanya satu. Untuk subjek jamak, we are, you are, they are. Karena jumlahnya banyak, we itu kan kami, they mereka,
You di sini untuk plural, maksudnya you menunjuk kepada beberapa orang, itu kita juga pakai are. Nah, kalau contoh subjek untuk subjek jamak seperti yang dituliskan nama orang Jim and Ann karena disebutkannya dua, maka kita memakai are. Misalnya contoh lagi Cynthia and Bram misalnya. Karena yang disebutkan dua, maka kita pakai are. The cities. Nah, contoh di situ juga ada the cities. Kota dalam bahasa Inggris itu city, tapi kalau ditambahi es di belakangnya maka jumlahnya banyak. Kita memakai are. Nah, dari tabel kata penghubung ini, berharap kalian bisa menghafalkan kembali. Untuk menanyakan pekerjaan seseorang. Nah, di sini ada 3 cara bagaimana menanyakan pekerjaan seseorang. Yang pertama dengan kalimat what is your job? Apa pekerjaanmu? Atau how do you do? Apa yang kamu lakukan? Kemudian what is your profession? Apa profesi Anda atau apa profesimu? Untuk yang biasa dipakai dalam menanyakan pekerjaan seseorang, yang paling sering adalah what do you do? Karena what do you do di sini adalah kalimat yang paling sopan di antara ketiganya. Jadi untuk pembelajaran kali ini sekian Bu Grace ucapkan. Untuk pembelajaran occupation, Bu Grace ingin kalian menghafalkan nama-nama pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kalian bisa lihat dari contoh yang Bu Grace berikan tadi pada tabel pertama dan kedua. Kalian bisa menulis di buku PS, kemudian dicatat, kemudian diartikan. Thank you for today and enjoy. Bye bye.